Bismillahirrahmanirrahim. Dari timur ke arah barat membawa sepucuk surat yang menjawab salam dengan semangat moga bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Bukan ikan kakap, ikan leleh banyak cakap bertele-tele. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini bertemu kembali bersama saya Ustadz Denny Fitriadi MAG di kantor ekstrakurikuler pesantren Darul Arafah. Semoga teman-teman sekalian mendapat keberkahan. Bandung dulu baru Demak, senyum dulu baru disimak. Mana senyumnya? Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini tema kita adalah bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ketika kami memberi hikmah kepada Luqman, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dari ayat 12 surah Luqman ini kita dapat mengetahui bahwasannya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, dapat nikmat hidup. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka dari itu senantiasalah mensyukuri apa yang kita miliki. Di ayat ke-13 dalam surah Luqman Allah berfirman, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ia memberikan nasihat atau memberikan pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kejoliman yang sangat besar atau dosa yang sangat besar. Di ayat 13 ini Allah menerangkan bahwasannya kita dilarang untuk mempersekutukan atau menduakan Allah dalam bentuk apapun. Yang dahulunya banyak orang mempersekutukan Allah dengan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah gunung, pohon besar, dan sebagainya. Hal-hal yang begitu harus kita hindari. Syirik, kita dilarang syirik. Syirik ada 4, syirik jalli, syirik khofi, syirik uluhiyah, rububiyah. Inilah harus kita tinggalkan. Senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senantiasa beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan juga kepada Allah, jangan kepada yang lain. Selanjutnya di ayat ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Dan ketika kami memberi nasihat kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, serta menyapinya dalam usia 2 tahun. Di dalam ayat yang ke-14 ini,
kita diperintahkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita, dari mengandung kita, kemudian melahirkan, menyusui. Ini yang tidak bisa kita balaskan. Selanjutnya mengurus kita dari kecil, memberi pendidikan kita dari kecil hingga besar. Segala apa yang kita inginkan diberikan oleh kedua orang tua dengan ikhlas dan tersenyum manis. Di ayat ke-15 Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jikalau kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk mempersekutukanku dan tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan menaati keduanya. Tetaplah pergauli mereka di dunia ini dengan baik, danlah kembali kepada orang-orang yang senantiasa berada bersamaku, yaitu orang-orang soleh. Dan aku akan memberitahukan apa yang sedang kamu lakukan. Perintah Allah, perintah orang tua wajib kita mentaati. Yang penting dalam hal-hal yang baik. La ta'ata li mahluki fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua selama perintah-perintahnya baik. Jika perintahnya buruk, maka kita tidak wajib mentaatinya, tetapi kita senantiasa mempergauli mereka dengan baik dan benar. Di ayat ke-16 Allah berfirman dalam surah Luqman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, jikalau ada perbuatan seberat biji sawi yang berada di dalam batu, berada di langit, berada di bumi, semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha lembut dan Maha teliti. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun, semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya marilah kita senantiasa beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Di ayat selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, kata Luqman, aqimis shalah, dirikanlah salat dan perintahkanlah umat manusia untuk berbuat baik dan cegahlah jika mereka berbuat buruk dan bersabar atas setiap musibah yang kita terima, karena itu adalah perkara-perkara yang penting. Jadi kita diperintahkan, kita harus memerintahkan anak-anak kita yang pertama as-salat. Kenapa? As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang selanjutnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa in salahat salaha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi yang pertama sekali dihisab, dihitung pada hari kiamat nanti adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Yang kedua, kita dalam kehidupan kita senantiasa mengajak teman-teman kita, saudara kita, mengajak seluruh manusia untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Dan kita senantiasa bersabar atas setiap musibah yang kita terima. Inilah perkara-perkara yang penting yang harus kita lakukan. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Janganlah memalingkan wajahmu kepada manusia dengan sombong dan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, kita sudah ketahui bahwasannya kesombongan adalah sifat-sifat syaitan yang harus kita hindari. Kita, apa yang kita sombongkan? Semua yang kita miliki milik Allah. Jasad ini, ruh ini, harta, semua adalah milik Allah. Ini adalah titipan. Janganlah engkau senantiasa memalingkan wajahmu kepada manusia karena kesombongan. Berjalan di muka bumi seperti berjalan di awan. Di atas awan semuanya kecil. Tetap rendah hati. Itulah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Waqsid fi masyik ya waqdud min sautik. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Berjalanlah, perbaikilah jalanmu. Begitu juga lembutkanlah suaramu. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya kita tetap rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata lembut. Jika bicara kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang yang lebih tua dari kita. Karena jika kita senantiasa mengangkat suara, membentak orang tua kita, membentak guru-guru kita, inilah seburuk-buruk suara, bagaikan suara keledai. Yang suara ketika kita dengarkan menyakitkan telinga kita. Masyarul muslimin yang berbahagia, semoga nasihat-nasihat Luqman ini senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Dan marilah kita senantiasa beramal soleh. Persiapkanlah diri kita untuk amalan-amalan kebaikan agar bahagia fi yaumil akhir kelak. Jazakumullah khairan kasiran. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan lagi. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Jazakumullah khairan kasir wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.